Episode 141, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Pesan singkat dikirim, dan William, yang duduk di dalam mobil, menerimanya. Sekilas, Liao mengirimkannya. Dia mengabaikannya begitu saja. Namun, setelah itu, beberapa pesan singkat dikirim satu persatu. William dengan enggan membuka matanya dan melihat ayah yang tiran, "Tolong, saya bukan pembohong, nama saya Liao, ini KTP dan alamat saya, tolong pinjami saya 5.000 untuk bantuan. Saya akan membayarmu kembali. Di bawah ini adalah kartu identitas Liao." Hasil jepretannya sangat indah. William berpikir sejenak dan tiba-tiba ingin memperlakukan Liao ini, dan menjawab, "Mengapa saya harus meminjamkanmu? Manfaat apa yang dapat Anda berikan kepada saya?" Liao di sini sangat bersemangat setelah menerima balasan. Melihat pesan teks itu, dia diam. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Liao menggigit bibir merahnya dan menjawab, "Selama kamu bersedia meminjamkanku, aku akan tinggal bersamamu selama seminggu, setiap malam, apapun yang kamu lakukan. Aku akan membayarmu bulan depan." Liao tidak bisa membantu tetapi dia sebenarnya sangat marah. Tanpa diduga, bos lokal ini juga pria seperti itu. Melihat jawaban Liao, William langsung meminta foto buahnya. Meski sangat vulgar, William hanya ingin melihat apa yang dipikirkan Liao. Liao ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian menjawab, "Oke, tunggu aku." Setelah itu, dia berlari ke kamar mandi wanita, menutup pintu, dan bergesekan untuk waktu yang lama sebelum mengirimkannya padanya. Setelah William menerimanya, dia mengklik untuk melihatnya. Sial, sosok itu benar-benar meledak. Tak terkalahkan. Tanpa diduga, Liao masih bisa melakukan ini, setidaknya dengan 2 tangan. "Bos, bagaimana? Apakah ini baik-baik saja? Anda tidak boleh menyebarkannya." Liao melanjutkan mengirim pesan itu. William juga tidak terkendali. Setelah menerima foto Liao, dia langsung menanyakan nomor kartunya, yang ditransfer ke RMB 10.000. Ketika Liao menerima pemberitahuan SMS, dia sangat senang dan terkejut. 10.000. Tanpa diduga, ayah tiran itu begitu atmosfer. Biasanya ayah, terima kasih. 10.000 yuan ini, aku akan membayarmu kembali secepatnya. Jika kamu ingin menemukanku untuk menemanimu suatu hari nanti, temukan aku kapan saja, aku akan menemanimu jika ada waktu. Liao menyelesaikan pesan teks dengan malu-malu. Dia bergegas ke bank. Ketika William melihat pesan teks ini, dia hanya memperhatikan kata "aman" di bagian akhir. Mereka semua adalah orang dewasa, dan William sangat mengerti arti dari keduanya. Bisa di dalam. Saya mengandalkan. Liao ini sangat berani dan terbuka. Berpikir tentang itu, William gatal tetapi segera melupakan pikiran menjijikkan itu. Tidak bisa menyesali Jiang Wan. Tidak bisa menjadi bajingan. Hei, sepertinya aku juga yang memimpin. William menghela nafas tak berdaya dan dengan cepat menjadi tenang, dia menutup matanya dan bermeditasi sebentar, dan matanya perlahan kembali jernih. Hampir membuat kesalahan besar yang akan dilakukan semua pria. Kali ini, Zheng Mei mengemudikan Porsche tersebut ke depan sebuah mansion. Selusin mobil mewah terparkir di depan pintu. Terendah adalah GTR. William tampak tercengang, memandang gadis berambut ungu di sampingnya dengan polos, dan bertanya, "Nah, siapa kamu, mengapa kamu membawaku ke sini?" Gadis berambut ungu itu melepaskan sabuk pengamannya, dan Luan Feng di bawah kerahnya membuat mata orang sakit. Dia menoleh, menatap William dengan rasa ingin tahu, dan bertanya, "Namamu William?" William mengangguk, sangat tidak berdaya, gadis ini, bukankah dia akan membiarkan orang masuk ke dalam mobil tanpa bertanya sebelumnya? Bagaimana jika dia mengakui orang yang salah? Itu benar. Alis Zheng tersenyum dan melepas kacamata hitamnya. William terkejut. Gadis ini benar-benar cantik, dengan wajah kecil, mata besar, bibir merah ceri, dan 2 pusaran buah pir yang indah di sudut mulutnya, terutama itu adalah mata itu, sangat murni, tanpa kotoran. Zheng Mei keluar dari mobil, dan William mengikuti. Dia berjalan ke arah William, melihat dengan hati-hati, mencubit dagu putih seperti giok, dan mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayahku mengatakan bahwa kamu adalah orang yang istimewa, tetapi bagaimana perasaanku bahwa kamu begitu biasa? Kamu memakai tanah seperti itu, tidak ada yang luar biasa tentang kamu." William sangat frustrasi dengan pengawasan Zheng Mei sehingga dia mengangkat bahu dan berkata, "Itu karena ayahmu mengaku salah. Jika tidak apa-apa, aku akan pergi." Setelah itu, William berbalik dan pergi. Anak-anak sekarang memiliki perbedaan generasi dan tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. "Hei, tunggu sebentar, apakah wanita ini melepaskanmu?" Zheng dengan alis terangkat, menunjuk ke arah William dengan marah.
William berbalik. Di sana, beberapa pemuda dan pemudi keluar dari mansion dengan ramai. Mereka semua berpakaian sangat mewah, dan sekilas mereka bukan keluarga biasa. Beberapa orang melihat Zheng Mei, semua tersenyum melambaikan halo. Hei, Cheng Mei, di sisi lain bagaimana dengan Anda, kemana harus pergi, apa yang tidak dikatakan untuk menjemput seorang teman, yang kemudian memperkenalkan kita untuk mengenal. Teman Zheng, ini pasti tidak mudah. Beberapa orang Anda berbicara dengan saya, berhubungan, berbicara dan tertawa penuh dengan kegelisahan masa muda. Zheng memelototi lidah besar, bocah berkepala kuning, dan mengutuk Li Fengkai, apa kamu menyebalkan, kamu paling banyak bicara. Bocah berkepala kuning itu mengangkat bahu. Dia menjulurkan lidahnya dan tidak peduli sama sekali. Di sebelahnya adalah seorang anak laki-laki yang mengenakan kemeja putih dengan dua kancing di atasnya. Dia terlihat tanpa hambatan. Dia memiliki rambut setengah panjang Han Fan yang tergerai, fitur wajah yang jernih, dan sangat tampan dan energi. Celana tersebut merupakan celana pendek kropet hitam sederhana dengan tekstur yang sangat bagus dan tidak murahan pada pandangan pertama. Sepasang sepatu kets putih, sangat modis, memperlihatkan semangat muda. Jam tangan Cartier di pergelangan tangannya, setidaknya 100.000. Harus katakan, pemuda ini sangat tampan dan terlihat seperti generasi kedua yang kaya. Dengan cara yang sama, dia terus menatap Zheng Mei, dengan seluruh cintanya pada Zheng Mei di alisnya, dan berkata sambil tersenyum, Mei Mei. Kembalilah, di mana temanmu? Mungkin karena dia tidak terlalu percaya diri di depan Zheng Mei, dia segera menjauh, tema. Baru pada saat itulah mata pria besar itu memperhatikan William. Alasan utamanya adalah bahwa pakaian William terlalu bersahaja, dan di depan mereka, para pangeran dan putri kaya, mereka tampak terlalu mencolok. Pada awalnya, orang-orang besar menganggapnya sebagai pejalan kaki yang memungut sampah di area mansion. Namun, melihat Zheng Mei menatap William, semua orang tiba-tiba menyadari. Saya mengandalkan Zheng Mei, dia tidak akan menjadi teman Anda, apakah itu terapin? Anak laki dengan papan rambut kuning dan kepala 1 inci, ini akan membuat lelucon, dan kemudian mengelilingi William beberapa kali, dan melihat ke atas. Kakak, apakah kamu memungut sampah? Begitu hal ini dikatakan, beberapa pria dan wanita lain juga mencibir beberapa kali. Feng Kai, bukankah kamu mengatakan itu, tidakkah kamu mengerti kesenangan orang kaya sekarang dengan berpura-pura menjadi orang yang rendah hati? Salah satu gadis yang tampak mempesona, dengan tangan di sekitar dadanya. Ekspresi arogansi. Kemudian Li Fengkai mengendus beberapa kali, dan menunjuk William dengan provokatif, hanya dia, apakah dia bisa kaya? Lelucon apa? Berbicara, dia menoleh melihat Zheng Mei, tersenyum dan bertanya, Zheng Mei, adalah dia benar-benar teman Anda bawa? Zheng Mei mengangguk, bergerak melihat William acuh tak acuh, hei, Anda dapat memperkenalkan diri kepada semua orang, kita akan pergi balap di Longyan Gunung sebentar. Mobil balap. William tampak tercengang, benar-benar keluar dari situasinya, dan berkata tanpa daya, maafkan aku. Ada yang harus aku lakukan, jadi aku akan pergi dulu, kalian bersenang-senang. Bagaimana situasi Zheng Mei? Apakah Zheng Tai mengajari putrinya seperti itu? Tiba-tiba, sebuah caci maki terdengar di belakang William. Berhenti. Siapa yang melepaskanmu? Jiang Fei berteriak dengan wajah dingin. Dia sangat kesal dengan sikap William terhadap Zheng Mei. Dia tidak berani menjawab Zheng Mei dengan acuh tak acuh. Dia bahkan memberi wajah Zheng Mei karena pria yang malang. Kematian. Jiang Fei datang, menatap William dengan dingin, dia berkata, hei, bagaimana sikapmu sekarang? Zheng Mei meminta Anda untuk memperkenalkan diri, apa yang akan Anda lakukan? Sebenarnya ada alasan lain mengapa Jiang Fei kesal dengan William. Artinya, Zheng Mei menjemputnya secara pribadi, apakah ada hubungan antara kedua orang ini? Di mata Jiang Fei, sekarang William tidak diragukan lagi adalah karakter seperti saingan cinta. Namun, pria ini terlalu brengsek, dan bau tanah terungkap di seluruh tubuhnya. William memandang Jiang Fei dengan tenang. Mengatakan, maaf, kalian anak-anak brengsek dan saya tidak memiliki topik yang sama, dan saya tidak mengenalnya. Jika Anda ingin bersikap di depannya, Anda mencari orang yang salah. Saya hanya orang biasa, jangan repot-repot kamu di sini. William terus berbalik, siap untuk pergi. Namun, Li Fengkai berlari sambil tersenyum, dan langsung memblokir jalan William, menggoda, saudaraku, jangan khawatir, tetaplah dan bermain bersama. Karena Zheng Mei telah menjemputmu, jika kamu pergi, sepertinya kita belum dalam perjalanan. Sementara Li Fengkai berbicara, dia mengedipkan mata pada Jiang Fei. Keduanya bermain bersama sampai mereka besar, pikiran macam apa kamu bisa menebaknya?
Ini akan memainkan William untuk sementara waktu. Zheng Mei memandang semua ini dengan acuh tak acuh, dan tidak membantu, dia hanya ingin melihat apa yang dikatakan ayahnya tentang Tuan William Chen, apa yang begitu istimewa. Sekarang sepertinya itu hanya penis biasa. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ayah saya pikirkan, dan saya harus menyenangkan orang seperti ini sendiri, mual. Pada saat yang sama, Jiang Wan pergi ke bank ATM, siap untuk memeriksa berapa banyak uang yang diberikan William dalam kartu itu. Masukkan kartu bank dan masukkan kata sandi. William berkata bahwa ini adalah hari ulang tahunnya, dan Jiang Wan masih sangat bahagia. Klik untuk memeriksa saldo. Bersambung.